Oke, silakan sudah saya rekam ya Nana. Oliver, Wahyu, silakan. Go, Pak Nanang. Oke, sebentar. Buka, Pak. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk sesi kali ini kita akan mengeksplor dari beberapa hal yang sudah disampaikan di ruang kolaborasi tadi, yaitu diantaranya tugas kita pada diskusi kali ini adalah mencari satu studi kasus yang berisi satu unsur tentang dilema etika. Jadi sumbernya nanti bisa didapatkan dari beberapa hal. Sebelum kita memulai diskusi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu, mudah-mudahan diberikan kelancaran. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Oke, ini kita fleksibel mawon, nggih. Jadi untuk tugas yang diberikan kepada kelompok 2 tadi, dan semua kelompok tadi adalah setiap kelompok ditugaskan mencari suatu studi kasus ya, berisi satu unsur dilema etika, yang mana sumber-sumbernya nanti studi kasus itu bisa didapat dari mungkin studi kasus nyata dari salah satu anggota kelompok yang disepakati menjadi studi kasus kelompok untuk dianalisis. Nanti berarti Pak Ijul, Bu Ilma, Bu Ayu, saya menyampaikan kira-kira studi kasus apa yang mungkin bisa kita sepakati untuk dianalisis. Yang jelas studi kasusnya ini yang berhubungan dengan dilema etika. Cari studi kasus yang menarik, mungkin dari Pak Ijul punya studi kasus seperti apa di sekolah, dan Bu Ilma dan Bu Ayu. Kemudian yang nomor 2 nanti studi kasus nyata, yaitu bukan studi kasus anggota kelompok, yang disepakati menjadi studi kasus kelompok untuk dianalisis. Berarti yang kedua itu pemahaman. Studi kasus nyata dalam kurung bukan studi kasus anggota kelompok yang disepakati menjadi studi kasus kelompok untuk dianalisis. Bedanya karena nomor 7 Pak Ibu? Itu mungkin kalau yang nomor 2 bukan kasus kita, tapi kita pernah melihat suatu kasus orang lain. Iya. Kita jadikan sebagai bahan kebenaran. Oke, yang ketiga studi kasus nyata yang termuat di sebuah harian yang disepakati menjadi studi kasus kelompok untuk dianalisis. Studi kasus nyata yang termuat di sebuah harian. Ini kasus-kasus viral itu loh mungkin. Itu kasus yang di internet loh Pak. Banyak yang viral. Seperti kemarin ya itu. Oke, terus berarti nanti kelanjutan dari kasus-kasus itu tadi, yaitu kita ditugaskan untuk menganalisis kasus nyata yang disepakati. Dari studi kasus nyata yang disepakati di kelompok, tugas setiap kelompok, tugas kita adalah satu, paradigma apa yang sebaiknya digunakan dalam studi kasus pilihan. Yang kedua, prinsip mana yang mendasari pilihan pengambilan keputusan yang diambil. Yang ketiga, tahapan pengujian terhadap studi kasus pilihan, apakah telah tepat atau belum, mengapa, masihkah ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan dalam benak, apakah pilihan pengambilan keputusan ini sudah tepat. Jadi kita awali dulu dari kasus, mungkin perlu di share, Pak, biar kita ngisi kasus kita sendiri dulu. Monggo. Atau kasus di WA aja Iya, Pak. Disampaikan aja loh Pak. Disampaikan.
di ini aja, nggak ditulis aja. Berarti Di- maksudnya kita di sekalian chat. nanti punya langsung ada tulisannya gitu kan? Maksudnya Pak Nanang itu Iya. nanti. Ya. Di chat Di aja. Chat Di aja, chat. di chat. Chat. Boleh buka Canva lalu ngomong. Sowan loh, sowan loh. Oke. Di chat kolom Jadi chat. kita Kolom mem- WA aja. Apa kolom chat sini ya? kolom chat ya Pak. Di kolom Kolom chat chat. aja nggak apa-apa. Jadi kasus yang berhubungan dengan apa Mbak ya, etika. Etika. Dilema etika. Benar Oh. lawan benar. Ini kita nulis intinya aja ya Pak, nanti kita kembangkan gitu aja ya. Benar. Ya nggak apa-apa, tulis intinya aja. Kolom chat itu. Aku di Kasusnya. ini saya sudah nulis di itu lah, ada tugas apa kayak loh apa? Di kan ada Gambar. yang kemarin apa? Tadi Mulai dari diri itu. Izin dari Bapak diri Ibu, itu kan Pak Nanang, Pak Assalamualaikum, Nggih. Bu Ayu, Bu Ilma. Jadi kasusnya itu yang diutamakan kasusnya jenengan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu Iya. yang utama, yang pertama dan utama. Kemudian juga bisa kasus dari luar, ya, juga bisa kasus dari media massa, ya, atau yang lain lah dari sumber lain. Asalkan kasus yang pertama mengandung dilema etika. Dan yang diutamakan adalah kasus-kasus kita, supaya nanti bisa diimplementasikan di lingkungan kita, gitu ya. Ya Pak. Oke, dilanjut. Berarti ini kasus ini dulu, kasus yang ada di sekitar kita dulu. kasus kita yang kita alami, yang kita, Oke. pengalaman kita. Ya, golek aneh kasusnya. Nah, ini dikirimnya di kolom chat ya? Ya, kolom chat mohon. Iso anu po gak Mbak? Di kolom chat itu bisa direkam nggak ya? Sehingga naik wis bar hilang. Apa gimana? Ya di kolom chat sama di WA aja nggak apa-apa. Kalau di kolom chat biar memudahkan dibaca gitu sih. Oh ya, Kalau di WA biar bisa disimpan. Nggak Ya. grup iki berarti. wes agak nih. Dan Mama. di Pak. Wes lho. Grup itu. Tinggi. Grup apa tuh? Jenenge Oh, grup wes, apa deh? wes. Kleru jenenge grup e. Jenenge apa iki? Salah. Jenenge Jenenge grup Ayu Nur Aryadi. Gitu. Rukol aja loh Pak, rukol dikali Iya, rukol. satu. Izin ubah nama grup Rukol 1 ya. Ya, 3.1. 3.1. Rukol 1 balik leh lantak Pak. 3.1 sesi 1. Wes. Senenge Beno. Saya sabar. Saya merangkai kata-kata. Belum pun tapi ini apa poinnya aja. Gak apa-apa. Kalau aku tuh sing ben ae, Mbak. Seneng sing dikirim di apa? Eksplorasi itu kan. Ya, Oh saya beda. 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 Kali aku sekali. Tak. Daripada ngarang lah bingung. Yes, nggak apa-apa. Apa ya? Nggak apa-apa. Ya. Kasusnya nyata ya. Aku yang nyata Pak. Tapi ini nggak tahu termasuk dilema etika atau gimana kan nggak paham nih. Dia tak tulis.
Ngawur itu enggak? Makanya kasus nyata tak angkat. Gawat kayak gitu. Kasus nyata tak angkat antara diluluskan atau tidak, Pak. Ini makanya aku bingung. Kasusnya Pak Nanang juga menarik ini. Wah, ini Anu Bu, dikirim yang chat grup WA, kena hilang nih Bu. oh ngono. Pak, gunku copy paste jenengku, jangan copy paste Pak. Aku belum buka WA Pak. Telepon, di Ini copy. aku paste sekalian, soalnya belum buka WA. Ya, tapi ya rata-rata ki kasusnya ya terjadi di sekolah rata ki. Tempat saya juga ada yang kasus seperti Bu Ayu baru saja. Malah udah 6 bulan ya. Nyata ini Pak. Nyata. Betul. Terus iki sudah semua toh kasusnya yang Ada di semua, ada Di semua. rumah sudah toh? Di rumah belum? Udah pilih mana tas itu? Udah enggak? Udah, aku sendiri. Maksudnya pun bisa di grup. Belum paling. Saya buka WA grup. WA maksudnya. Saya waktu itu. Yang didiskusikan kan ini sudah ada sudah kasus. keempat dari kita kan sudah menyampaikan kasus masing-masing. Betul. Nah, tadi kan perintahnya kita pilih salah satu. Salah Betul. satu. Ya. Ini Bu Ayu kan apa Bu kasusnya Bu? Yang berhubungan Ini di dengan luar dilema etika. Hamil di luar nikah. Iya. Ketika Hamil. menjelang kelulusan itu. Satu. Terus Pak Icul. Ya siswa yang jarang masuk, mati A-nya itu banyak tapi terpaksa dinaikkan karena ya itu, karena kita mempertimbangkan ke depan anak itu kalau nggak dinaikkan ya bisa malah jadi jujur tidak sekolah. Akhirnya keputusannya walaupun kehadirannya itu melebihi dari presentase yang sudah ditetapkan, tapi anak itu tetap dinaikkan. Iya Pak. Jadi menurut Pak Icul ini berarti siswa yang banyak absen, tapi tetap dinaikkan karena berhubungan dengan masa regulasi dan masa depan anak. Ya betul. Bu, ini apa Bu? Gini Pak, kalau di masalah yang saya angkat itu kan kalau dilema etika tadi kan soal benar lawan benar. Nah, ini kalau di tempat saya dia jarang mengikuti kegiatan di kelas dan mengumpulkan tugas karena fokus sebagai pengurus staf ketarunaan. Gitu. Ya mungkin sederhana, cuman banyak sih. Kalau punya saya itu ada satu anak yang namanya Beno tadi itu. Jadi Beno itu anaknya selalu kalau tugas itu selalu mengumpulkan tercepat, terbaik, terbagus. Tapi ternyata setelah ada beberapa kali ditemukan itu copy paste dari internet, copy paste dari itu. Jadi itu menurut saya ya juga termasuk
dalam dilema etika juga. Kita dari keempat kasus ini tadi sing paling menarik untuk dibahas yang mana nih? Ini Bu Ilma kan tadi sama, kalau di tempat saya juga banyak. Maksudnya anak-anak yang aktif di ekstrakurikuler itu mesti rata-rata akademiknya kurang bagus. Betul. Pengumpulan tugas juga kurang bagus. Hampir rata-rata seperti itu, Pak. Kalau banyak di ekstra, akademiknya kurang. Kalau ini Pak Icu tadi, apa iki ya diangkat Pak ya? Pak Icu. Maksudnya Kalau hubungannya enak gak kalau dilema etika? Nah itu, saya kan bertanya-tanya apakah keputusan menaikkan itu benar atau tidak. Tapi di sisi lain kalau seandainya anak itu tetap kita berpacu pada aturan, itu justru dikhawatirkan ke depannya malah dia nggak mau sekolah, nggak mau masuk sekolah lagi. Andai kata pun dinaikkan juga sampai saat ini belum ada perubahan, tetap. Iya Pak. Terus yang kedua, takutnya kalau ada anak-anak seperti itu, kok kita naikkan, kita kasih kesempatan, nanti dicontoh adik-adiknya. Jadi kayak gak apa-apa, gak tahu mlebu tetap lulus, gak tahu mlebu tetap nilainya di atas KKM dan sebagainya. Apa iki sing bagus Pak diangkat. Iya, boleh. Karena kasus ini kan kemungkinan diserang kita semuanya. Semuanya ada. Jadi cuma mungkin nanti untuk penyelesaiannya kan yang berbeda-beda itu penyelesaiannya, mungkin di sekolah Pak Nanang mungkin ada penyelesaian seperti ini, di sekolahnya Bu Ilma penyelesaiannya seperti ini. Tak bocornya ya, di sekolah saya terdapat salah satu siswa yang senang tidak masuk sekolah. Kata-katanya jika dihitung, yang kok diganti, tambahin. Jika dihitung dalam satu semester, hampir 1 bulan dia tidak masuk untuk mengikuti proses pelajaran. Saya selaku wali kelas telah melakukan beberapa langkah pendekatan seperti bertanya kepada teman dekatnya, mendatangi langsung ke rumah, berdiskusi orang tua tentang masalah, pemanggilan orang tua, dan solusi yang harus dilakukan serta berdiskusi dengan rekan guru. Ya Pak, betul Pak. Jadi kasusnya bocah ratau mlebu tapi tetap diunggah. Untuk 1 semester Pak. 1 semester tuh hampir 1 bulan dia nggak masuk. Masuk kalau di total itu hampir 30 hari nggak masuk. Saya oke nggonku Pak, berarti nggonku gak mlebu blas ya nek. Tapi ngapain Pak? Tapi munggah nggak? Naik nggak? Seminggu masuk naik, nggak boleh tuh nggak naik. Ayo, itu kan sama tuh seperti. Pak, sama Pak Icul. Setelah dengan diskusi dengan orang tuanya, anak itu ngapain Pak di rumah? Ya, males. Maksudnya orang tuanya juga sudah mencoba menasihati, yo wis dikasih apa. Intinya dari anaknya itu malas. Malas itu ya sering keluar malam. Maksudnya sering keluar malam, terus akhirnya paginya ngantuk, akhirnya nggak mau sekolah. Penyakit itu tuh. Tapi orang tuanya kooperatif ya Pak? Orang tuanya awal-awal itu sulit, tapi akhir-akhir ditekan kalau tidak mau ke sekolah nanti dikeluarkan, baru dia mau ke sekolah, terus ya menceritakan sebenarnya ya sudah di itu anak itu berangkat kadang berangkat tapi dia nggak sampai. Tapi naik enggak Pak? Tapi nggak sampai sekolah. Naik enggak? Naik lah. Naik. Sementara ini kelas 9 ini sementara naik dia. Kalau regulasi SMP dan SMK itu beda loh Bu. Kalau SMP kan wajib. Kita harus naik kelas itu wajib, nggak boleh mengeluarkan siswa itu wajib. Kecuali dia pindah, kecuali dia naik terus dia pindah, itu baru berarti boleh dikeluarkan asalkan dia dapat sekolah baru. Dan yang mencarikan kita. Yang mencarikan kita. Kemarin ditawari ke PKM itu belum mau dia. PKM yang mencarikan tempatnya. Iya. Kita usaha guru BK dan wali kelas itu nyarikan anak itu kalau belum diterima di sekolah baru itu belum bisa kita keluarkan. Karena alasan nanti ya anak itu akhirnya kan apa Pak? Karena kita isi apa ya itu ya? Apa? Anak
apa ya? Nah, dinas itu minta data apa itu loh setiap tahun itu? Apa LTO apa ya itu? Ya anak putus sekolah. Itu sekolah itu loh. Kalau anak itu Wes Pak ya. monggo Tadi yang kalau disepakati oleh Pak Icul. Nah, terus yang kedua, studi kasus nyata, bukan studi kasus anggota, bukan kasus kita. Yang disepakati menjadi studi kasus kelompok untuk dianalisis. Iki apa sing menarik? Studi kasus yang bukan dari kita, yang di luar, sing lagi viral. Lagi viral itu Pak, perselingkuhan guru itu Pak. Asik. Oh itu. Guru Itu keproses loh itu. banget itu kan juga dilema. iya. Itu kan Ya untuk keproses loh. kepala sekolah dilema sih. Kan kepala sekolahnya juga dilema itu. Nyelok Bapak Ibu, kasus nanti yang kita analisa adalah hanya satu kasus ya. Hanya satu kasus. Oh gitu. Iya, hanya satu kasus. Kasus yang di dalamnya mengandung unsur dilema etika. Berarti Unsur dari mana kasus itu? Dari tiga kelompok, ya, dari luar kelompok, dari media sosial, ya. Gitu. Nah, seandainya dengan mau mengangkat tadi kasusnya Gorontalo sama yang monggo. Apakah itu benar-benar dilema etika? Ngeceknya di mana? Ngeceknya pakai checklist itu Bapak Ibu ya, yang tadi. Sudah didengar di checklist. Oke. Monggo dilanjut. Iya Pak. ya Pak. Yang mana Pak? Yang dipakai Pak Icul. Jadi cuma satu list yang Pak Icul tadi Pak. Kita nggak perlu membahas soal kasus lagi nggih. Tapi maksud saya untuk kasus saya ini kalau bisa kan semua dari Bapak Ibu di sini itu ada anak seperti ini atau enggak? Kalau ada kan kita nanti Ada. Di sekolah saya. Makanya tadi dipilih itu ada. Kalau di SMK itu boleh dikeluarkan Bu. Boleh Pak. Boleh. Boleh. Kalau SMK tetap Pak. Kalau keluar ya keluar. Melanggar peraturan. Karena SMP itu kan masih kategori wajib sekolah 9 tahun. Jadi nggak boleh dikeluarkan. Kalau dikeluarkan harus dicarikan sekolah dulu. Kalau Dia bukan sekolah itu pindah. Ini. Dia mutasi. Statusnya itu mutasi, bukan apa? Bukan DO, tapi mutasi. Baru bisa keluar. Monggo, disepakati Pak Nana. Langsung aja Pak. Oke. Kasusnya dipresentasikan aja, ditulis, kalian mengisi di chatbox, hingga kasusnya nanti tinggal selesai, nanti di-share ke saya. Siapa yang presentasi, kasusnya ditulis. Pak Solikul menyampaikan kasusnya. Kasusnya adalah kasus D5 etika ya, Bapak Ibu. Oke, Pak Nana. Oke. Oh, direkap di Excel. Ya. Mana? Kasusnya langsung dikampa aja nggih. Ayo, Mbak, tak buka iki sih. Roto abot buka Canva. Duh, saya marah di warung ini sinyalnya rotok bae. Ya tadi kan ya. Rotok kau. Saya aja tethering Pak ini. Tethering sendiri. Monggo. Wilma pripun? Apanya Pak? Sinyalnya pripun sinyalnya? Oh sinyalnya bagus alhamdulillah. Kuat. Di sekolah Iya, kuat. di sekolah. Sendirian ya ini, enggak sendirian sih, sedikit orangnya sih ada. Coba tunggu dulu ya, tak buka nih. Bu, ini enggak kelasnya. Mana?
Jadi dia tak lebih pasti tapi kita tuh hari ini ya. Bu Ayu, Pak Icul, Bu Ilma mungkin sambil nunggu apa ki? Nunggu Canva. Apa? Kalimat dari yang disampaikan Pak Icul tadi bisa ditambahin biar Enggak cantik. disempurnakan, Bu. Karena open. Aku tak nyiapkan Canva-nya. Ini boleh menyebutkan identitas sekolah enggak, Pak? Atau di sekolah harus menutup nama sekolahnya? Apakah boleh menyebutkan identitas sekolah? Gimana? Di suatu sekolah gitu aja, Bu. Nanti kalau Iya, itu di sekolah saya itu kan enggak di suatu sekolah di ya, Kabupaten Madiun. Nah, ya. di sekolah Konoha. Wah, aku senani kepalaku. Ini apa, Bu? Dudu-dudune. Lah iya loh, Pak. Masa sampai 1 juga ada, Pak Nanang? Oh, enek sing gak mlebu selawase, gak mlebu enek. Mlebu pesan tok seminggu terus gak mlebu meneh. Padahal sekolah Kalau memberi nilai gimana, Pak? Iya, ya, Mbak. ada. Kalau memberi nilai gimana? Ya harus ada. Lah iya kowe masalah itu dilema antara regulasi dari pemerintah dengan apa namanya kayak hati nurani dari Bapak Ibu guru. Antara ini, ya, Pak. Nah, aku biasanya itu seperti ini dia sampai Bu yang banyak, Bu. Kalau SMK itu kayaknya sudah mulai apa? Dia sudah dewasa lah, berpikirnya enggak jarang sih, enggak sebanyak SMP, Pak. SMP itu Rowata, Bu. Kayaknya yes, saya dulu di Majaya 3 juga seperti itu sering. Ya, di Saradan. Untuk kasusnya Pak Ejal mungkin ada apa bisa dikasih nama Pak, jadi nanti enak gitu. Nama anaknya ya? Ya, atau misalnya nggak nama asli ya, nama apa? Aldo gitu aja. Aldo. Ya memang Aldo namanya. Oh ya. Tapi sebenarnya banyak sih, tapi ini yang paling kemarin ya? saya jadi kelasnya, jadi wali kelasnya itu Aldo. Saya jadi wali kelasnya. Tapi kalau di kelas-kelas lain itu banyak, Pak. Saya wali kelas itu Aldo. Dulu kelas 8, sekarang dia kelas 9. Itu di SMP 3 apa di Saradan, Pak? Saradan, Pak, ini yang baru, Pak, ini, Pak. Itu ya sebenarnya kalau dari cerita keluarganya ya memang apa broken, dia ikut neneknya. Jadi ayahnya udah nikah, nggak tahu di mana ibunya juga nikah lagi, terus dia ikut neneknya di Porong, rumahnya daerah Porong itu neneknya. Kurang kasih sayang dan perhatian itu, Pak. Ya sebenarnya seperti itu kalau dari cerita kan yang kemarin datang itu ibunya loh. Dia tuh diminta ibunya untuk ikut ibunya tuh nggak mau. Karena mungkin nek jadi ibu itu kalau ikut saya anu Mas, Pak, saya kerasi, kalau nggak mau gini ya saya marahi. Akhirnya dia kabur lagi ikut neneknya. Ini ya seperti itu. Linknya wis tak share, Pak. Coba sing iso buka. Bisa di mana, Pak? Di kolom chat. Kolom chat. Apa yang WA ya? Oh ya.
Ini berarti setelah ini kita cari apa, Mbak? Apa? Ya itu checklistnya itu. Checklistnya. Atau nyicil dijawab? Studi kasus mengandung unsur dilematika, ya atau tidak? Dilematika atau tidak ini kayaknya? Ya, kayaknya iya, Pak. Termasuk nggak ya kayaknya? Dan kita ambil Bapak Ibu kasus yang ada dilematikanya ya. Ini Pak Ustaz, kita masih ragu, masih bingung ini Pak. Jadi dari kasusnya Pak Icul ini kan ada anak yang hampir tidak pernah masuk sekolah tapi tetap diluluskan atau dinaikkan. Itu termasuk dilematika apa enggak itu Pak? Nah, menurut aturan di situ apa dasarnya? Prinsip-prinsipnya. Bener nggak kalau anak nggak pernah sekolah terus dilulus nol? Sekolahnya itu banyak alfanya, Pak. Masih ya masuk, tapi kalau di total itu hampir 1 bulan. Masih lebih dari 30 hari. Iya kan paradigmanya berdasarkan aturan. Kalau aturannya memenuhi ada apa-apa. Ini jadi gini, tandanya anak itu tidak diluluskan ya benar, dilulus mah ya benar gitu loh maksudnya. Oh, itu yang dimaksud benar lawan benar. Ya dilema. Tapi kalau dilulus no ada konsekuensi seperti ini. Kalau tidak dilulus no, ya ada konsekuensi seperti ini. Kalau diluluskan ya benar dengan berdasarkan apa tadi uji legal, aturan-aturan, regulasinya gitu loh. Jadi begitu. Uji belajar tadi, Pak. Kan jenengan kadang dilema iki. Kan gitu. Saya tuh senang, Mbak. Akhirnya kamu mulai menunjukkan taring kamu. Iya Pak Icul. Manut kula. Enggak, maksudnya kalau kita lihat kasus ini itu kan kita dasarnya kan dilema. Dilema ke jelasnya kok enggak. Ya ngono toh. Maksudnya nek jelasnya bener, enggak jelasnya ya bener. Diunggah nih. Dengan jelaskan dengan Diunggah nih, seperti apa. Naik kelas loh ini. Naik kelasnya. Belum sampai Terus ada sini kan, ada yang apa? Prinsipnya ada jangka pendek, jangka panjang. Kan itu dasarnya. Nggak masuk itu berapa? Jangka panjangnya ini baik untuk anak-anak, misalnya dilulus no. Jangka panjangnya kan ini membantu anak-anak kan? Ya, membantu siapa tahu dia mau berubah gitu loh Pak harapannya. Cuman jangka pendeknya apa? Ini dapat berdampak kepada siswa-siswi yang lain. Ternyata gak pernah sekolah, A-nya banyak, lulus kan gitu mungkin. Itu kan ada konsekuensi bagi monggo kan banyak kasus. Sehingga nggak terpaku pada kasusnya Pak Icul, mungkin kasus yang lain. Tapi yang mengandung seperti yang di petinya itu mengandung dilema etika, mengandung unsur-unsur dilemanya. Dilema etika tadi lah Bapak Ibu ya. Monggo mana nanti lanjut, Pak Icul. Iya. Kamu mau ngapain lagi sih sama ibunya Ana? Baik-baik aja. Selalu bukan aku. Gimana ini? Ya tapi kan buat kamu nggak baik-baik aja. Kalau dari 4 paradigma iki berarti ya keadilan lawan rasa kasihan ini. Mau diambil dari paradigmanya. Iya, oke ya. Individu lawan kelompok juga bisa. Individu lawan kelompok juga bisa. Enggak. Dan 4 lagi. Kan kelompok itu siswa yang lebih banyak. Benar, ada kasus coba Mbak Menowo bisa dianalisis. Jadi di sekolahan saya itu ada siswa, kan kita kan sekolahan inklusi ya. Jadi ada siswa yang bakat istimewa. Jadi kita menampung siswa bakat istimewa itu seperti contoh atlet-atlet. Nah, di sini itu ada 2 atlet bulu tangkis itu hampir 3 tahun selama di SMP ini tidak pernah masuk. Ujian pun online.
karena dia sudah di apa namanya, diopeni sama Jarum di Surabaya. Jadi kebetulan pas saya dulu itu wali kelas, anak saya kan sekarang udah wali kelas. Dulu wali kelas itu anak saya namanya Aldrik. Terus dia di PB apa namanya, di Jarum itu loh Pak. Ya. Pokoknya diopeni Jarum untuk bulu tangkisnya itu, terus gak pernah masuk sekolah. Terus kemudian tugas-tugasnya itu kita kirimkan online, tapi ya juga jarang dikerjakan. Tapi memang sekolah ini kan memang ada menampung anak-anak yang bakat istimewa. Anak itu menurut kita, jadi anak tersebut kan positif ya, itu membawa nama baik sekolah. Ya. Tapi di sisi lain dia kan nggak pernah dapat dapat pelajaran. Kewajibannya sebagai pelajar itu kan dia nggak memenuhi kewajibannya sebagai pelajar gitu intinya itu. Saya juga pernah Pak dulu, tapi di Media 3 itu ya punya bulu tangkis, tapi di Kudus itu malah ngancam ya. Kalau ini nggak setuju dengan apa, maksudnya nggak melu. Saya kalau nggak boleh seperti ini saya pindah, nah, seperti itu loh. Sementara sekolah butuh prestasi, akhirnya ya nggak apa-apa. Nah kan dilemanya kan seperti itu. Kalau dulu. Oh itu aja yang diangkat itu jelas dilema etika ya. Itu kasus apa Pak? Jadi dia kan masuk sama sekali. Dia jarak jauh. Istilahnya pembelajaran jarak jauh karena dia di tapi kok tetap diluluskan? Nah, siswa prestasi luar biasa sampai ke nasional. Jadi memang ada aturan yang diperbolehkan. Maksudnya diopeni karo Jarum, itu ada Pak Ekso yang Kudus, itu bocahku yang Surabaya. Itu sebelum masuk dia sudah, orang tuanya itu sudah memberi apa istilahnya kesepakatan. Iya. Kingko saya nggak boleh seperti ini ya saya nggak di sini sekolahnya gitu loh. Sementara akhirnya sekolah prestasi ya. Mengambilkan prestasinya itu diancam dengan itu. Ya. Tapi memang ketika ada seperti apa Mbak dinas itu lomba-lomba itu, dia juga pulang. Ada O2SN Pak, F2SN atau O2SN. Itu dia ada lomba dia pulang, maksudnya yang mewakili apa sekolahnya gitu loh. Ketika ada lomba bulu tangkis itu dia juga pulang terus lomba, tapi setelah itu dia kembali lagi. Coba kasus gue Bu. Boleh Pak. Boleh. Itu baru terjadi apa sudah lama Pak? Itu hampir setiap tahun kalau di tempat saya. Hampir setiap tahun ada. Jadi sing keri iki atlet memanah, atlet menembak ya di karantina di sing openi sapa ya iku yang karantina di sekolah di Surabaya. Dan memang sudah ada kesepakatan di awal kalau anak saya masuk ke sini bisa nggak nanti pembelajarannya secara asinkron, boleh nggak? Ya saya sudah ada kesepakatan dengan sekolah di awal. Terus ini kasusnya ditulis. Itu berarti kalau monggo kalau ditulis tenan apa jenengan tulis apa? Jadi kasus ibu-ibu kayaknya. Tanya ibu. Ya Pak, setuju. Dulu Pak Nana. Ya oke Pak. Siapa tahu ibu-ibu ada kasus yang kalau bisa gini loh Bu, kita semua pernah mengalami, jadi kita tahu apa bagaimana mungkin loh ya, ibu gimana kira-kira. Nah di SMK Pak nggak seperti itu Bu, bagaimana? Kalau dulu di modal saya belum. Kalau saya sendiri jujur Pak menemui masalah seperti itu. Jadi mungkin dari kalau di SMK itu kan kebanyakan kasus
cewek tadi yang saya ceritakan tadi kan kita SMK itu ada PKL. Nah tiba-tiba, nah itu ketika mau lulus, nah itu tadi. Kalau yang disampaikan di Pak Nanang di sekolah saya belum pernah menjumpai. Pun harapan saya kalau pernah mengalami semua kan kita nanti untuk penyelesaiannya kan mungkin Iya mudah, betul. Mas ini kan nggak dari Pak Nanang atau saya mungkin kan semuanya bisa ikut kan pernah mengalami. Tapi kalau menurut saya nggak apa-apa, tugasnya Pak Anang itu kan juga mungkin hampir rata-rata di sekolah pasti ada, gitu loh. Tidak hanya di SMP, SMK. Mungkin saya yang belum menemui atau belum menjumpai, gitu. Ya. Dan mungkin kalau kedepannya menjumpai kan sudah ada gambaran untuk mengatasinya seperti apa, seperti itu. Monggo Pak Nanang, nggak apa-apa. Ya, sih. Kalimatnya disusun. Berarti kita cari checklistnya ini berarti. Harus mengandung unsur dari checklist itu ya Pak. Dilema etika, terus memuat salah satu paradigma. Berarti kalau itu paradigmanya apa ya itu? Kayak paradigmanya berarti apa? Individualan kelompok. Jangka pendek, jangka panjang itu kayak jangka panjang itu masuk Pak. Oh, jangka pendek, jangka panjang. Individu kelompok kayak itu ya. Kelompok iya. Nek rasa kasihan enggak ya Pak ya? Iya Mas. Enggak kayak, enggak kalau menurut saya enggak ya. Enggak, karena di awal tadi sudah ada kesepakatan itu. Iya. Ya. Ya, susun nih kalimatnya sih. Gerap deh. Nanti plus nanti Pak, itu jenengan buka kan saya Pak. Jadi ya. Excel plus fotonya biar datanya. Ya. Ya, siap. Siap. Mbak. Kenapa, Pak? Halo. 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 Tuh. Halo, Tribun? Tribun? Nggih. Iya, telah dilanjutkan. Nggih. Nggih. Kita siap perjalanan pulang ya, nggih. Nggih, siap. Siap nggih. Assalamualaikum. Nggih. Salam. Kunci di dalam jam sekolah. Namun keputusan bariki goleknya apa, Bu, Pak? Anu itu Pak, empat apa? Empat paradigma itu yang apa? Nilai-nilai yang bertentangan dalam studi kasus. Pak, ini kok saya nggak bisa ngetik ya? Sik. Iki bisa. Iya, guys, Pak. Tak kirimin nang Canva. Bisa, Pak, bisa. Kirimin nang Canva, terus Pak Solidun. Nge-lag. tak ganti. Tak ganti. Ganti. Nah, oke. Iki Aldrich. berarti kita mencari satu Nilai-nilai yang bertentangan itu ya, Pak, paradigma itu. nilai yang saling bertentangan. Oke. Tadi Dari paradigma itu. Itu. Ditambahi iki Bu bahasane, Bu, bahasane. Aldrich adalah seorang siswa kelas 9 di SMP ABC yang memiliki bakat luar biasa dalam bulu tangkis. Sejak SD ia sudah menunjukkan prestasi yang
mengesankan, termasuk meraih medali emas di beberapa kejuaraan tingkat daerah. Saat ini Adrik sudah menjadi anggota resmi pelatihan bulu tangkis PBSI yang mengharuskan untuk mengikuti latihan intensif dan kompetisi di dalam jam sekolah. Namun Kok kalimatnya nggak masuk Pak? Di jam sekolah juga ada. di jam sekolah, namun Adrik untuk fokus pada karir bulu tangkisnya berdampak pada kehadirannya di kelas. Terus begini kalimat terus ya. Namun Kapten Adrik untuk profit pada karir bulu tangkisnya berdampak pada kehadirannya di kelas, sehingga Apa yang tulis Bu? benar deh. Nah, ini tulisannya mengarah ke apa Pak? Sehingga Nah, ya sehingga intinya sekolah ini bingung, bocah ini bener toh apa piye? Kalau sekolah saya nggak bingung Pak, karena sebelumnya udah ada Kesepakatan. ya mungkin guru yang bingung, Guru kelasnya yang bingung terkait dengan persesi Oh iya, sehingga proses pemberian kondisikan nilai teman-teman yang lain supaya nggak iri, kayaknya seperti itu. Kalau sekolah saya kira sudah mengambil keputusan, ya konsekuensinya ya mereka sudah siap kayaknya. Ya. Toh anak itu juga menguntungkan di sekolah itu, gitu loh, anaknya ditompo gitu. Iya, namanya Iya. kan juga bulan Iya. nama sekolah. Terus ditambah gini, untuk anak itu biar terkesan baik, setiap ada lomba yang mewakili sekolah, anak itu selalu selalu datang dan mewakili sekolah dan mendapatkan juara. Jadi ada unsur positif dari anak tersebut dimunculkan. Positifnya dia apa? Setiap ada lomba dia selalu memberikan ya. Sehingga dalam pemberian nilai akademik sekolah menjadi beban guru dikarenakan menimbulkan cemburu ya, cemburu sosial ya. Sebelum ke cemburu sosial, jadi guru itu bingung harus pakai nilai berdasarkan apa. Beban guru dikarenakan anak tidak pernah mengikuti pembelajaran secara aktif, gimana ya? Ayo, tidak mau itu pembelajaran di kelas. Artinya meskipun DKI pelajaran online atau tugas-tugas online itu ya kadang dikerjakan, kadang ora. Tidak aktif mengikuti pembelajaran. Baik offline atau online. Di kelas ataupun di kelas. Nah, yang kelas jelas gak mungkin, yang kelas. Berarti online itu. Iya. Ini enggak mengikuti ya. Pembelajaran di kelas lain, anak itu mempunyai prestasi gitu. Ya di sisi lain anak tersebut selalu ketika ada perlombaan yang mewakili sekolah, anak itu selalu mendapatkan apa? Selalu ikut dan mendapatkan juara. Di sisi lain, iya. Kata-katanya apa, Pak? Di sisi lain, kalimatnya kok gak ketok piye iki? Iya. Gede. Sampai aneh neng halaman berikutnya, Bu. Halaman berikutnya. Di sisi lain nih di halaman berikutnya. Bilang saya Pak, ki lemot di buku. Konku yo Konku yo iya lek laptopnya lemot. Di sisi lain selalu mewakili sekolah. Selalu aktif
mewakili sekolah dalam perlombaan bulu tangkis dan mendapatkan juara. Jangan lupa, Pak. Iya, pas Pak. Iya, itu pakai mic itu. Dapat juara tuh, Pak, anaknya itu. Ora terima juara, Pak. Itu wis nasional. Nganteni aduh berarti ya, Pak. Yo, Hello Kas. Hidayat. Entene Andalan, itu anak itu loh, anaknya toko sepeda itu loh, Taman Oh. Kota. Ya. Kelas berapa tuh Pak? Sekarang udah lulus. Oh, udah lulus. Udah lulus. Tapi sekali datang ke sekolah kan kemarin tak telepon. Foto ijazah sama ngambil SKL itu. Datang ke sekolah gue kayak artis. Nonton dasarnya. Aneh wae. Dasarnya bocahnya ganteng kayak Cino. Berarti gak tahu sekolah. Yang membawa nama harum sekolah. Wes, gue. Dan kecemburuan ke siswanya itu bukan dia temannya. Itu mungkin dimasukkan ke alasan-alasan lain Mbak. Oh iya, oke. Langsung ke anu aja Pak. Kita langsung ke pertanyaan aja. Studi kasus. Piye sing ndi? Ya kita ke studi kasusnya itu toh, kan sudah itu. Langsung aja Pak. Terus selanjutnya apa gitu? Anu, Salah satu paradigma. Pertanyaannya kan kayak paradigma apa yang dibahas? Tadi kata-katanya Iya. Paradigma apa yang sebaiknya digunakan dalam studi kasus pilihan? enggak sebaiknya. Paradigma itu kan bukannya cari gini. itu. Apakah nilai-nilai yang bertentangan itu enggak? Kemarin soal saya lihat contohnya seperti itu. Tulis. Sorry ya. Iya, nilai-nilai paradigma yang bertentangan ya berarti. Oke. 1. Jangka pendek, jangka panjang. 2. Individu, kelompok. Itu berarti ya. Kelompok 2 itu kayak Dalam kasus Kalau keadilan kayaknya enggak ya, keadilan vs kasihan ya. enggak Pak. enggak. ASEAN, Pak ini langsung saya tulis ya. Enggak, tulis monggo. saya kudu ditulis marai lalu. Anu lali. Ini tuh kok hilang sih? Apa Pak tadi? Jangka pendek ya? Ya. Jangka pendek, jangka panjang. Terus apa? Nggak terlalu banyak kita ngedit. Terus individu lawan kelompok. Individu lawan kelompok. Biasanya itu ada guru yang pro, ada guru yang biasanya seperti itu. Dan tokoh sama nilai itu juga ada. Guru olahraga ya bijinya mesti 100. Guru agama ya go. Jelas saya Terus apa Pak? Setelah nilai-nilai mungkin yang terlibat enggak?
Yang terlibat belakang gitu ya, Mbak? Siapa yang belakang dalam situasi? Kita ya. Mungkin sih. Apa prinsip Langkah-langkah pengambilan itu loh. yang prinsip itu Langkah-langkah pengambilan Prinsip itu apa? Prinsip yang mana ya? prinsip Prinsip itu kan masih yang tadi berpikir berbasis hasil akhir. Oh, itu. rasa peduli, peraturan itu loh Pak. Iya. Berarti Itu kan di poin 3 toh. Nggih. ya, paradigma wis porong nggih? Belum. Paradigmanya itu langsung ke nilai jangka pendek dan jangka panjang. Terus apa nih? Iya, udah Pak. Prinsip berarti. Individu berarti ya 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Bentar. Memuat salah satu prinsip dari 3 prinsip D5 etika. Nah, Apa prinsipnya kira-kira? Oh, prinsip ya, prinsip. prinsipnya Pak. Pak gini, dari prinsip yang itu ini benar ya. Prinsip yang mendasari. Dari 3 prinsip penyelesaian dilema tersebut, prinsip manakah yang akan gimana ya Pak? Itu Pak? Pikir berbasis beraturan yang benar, utamakan rasa peduli. Prinsipnya itu hasil akhir, bukan? hasil akhir toh. Rasa peduli enggak? 3 prinsip. Iya, sebenarnya kan Nah, dia berarti bisa kalau mengenal. enggak, Manakah yang paling mendominasi dari 3 prinsip? dari 3 prinsip 3 prinsip berpikir hasil akhir, terus based planning gitu toh. Iya. Hasil akhir pengaruh nggak ini ya? Iya kayaknya ya. Ya sangat kan hasil akhirnya Mbak sampean ini lebih. ya juara. Kalau Zoom Sekolah juga dapat poinnya. Pak ini sambil lihat tanpa saya Iya, ya, ini tak saya lihat. sambil dilihat. 3 prinsip manakah? berbasis hasil akhir. Prinsip manakah yang paling mendominasi? Yang paling mendominasi gitu deh. Iya. Hasil akhir apa nek peduli masuk peduli Enggak, nek peduli enggak Pak. Enggak antara kayaknya. 2 berarti. Hasil akhir sama aturan yang benar. Iya. Oh, iya. Kalau Judulnya dua ngaruh loh, bisa judulnya. ya tuh. Kayak saya kayaknya hasil akhir sih karena Nah, pengennya anak membawa Ini kan nama berprestasi. membawa nama sekolah lebih apa? Baik gitu loh. Tujuannya anak itu diterima mungkin loh ya. Menurut saya tapi hasil akhir. Kayak saya Iya. hasil akhir. Karena tujuannya kan nama sekolah itu bisa apa? Bisa Oleh anak itu, ya terkatrol. betul. Nah. Ada positifnya. Mbak, kalau ya. Ini boleh 2 atau 1? Kita ambil satu aja Pak, tapi yang paling mendominasi. Iya. Kalau kunci soal Mendominasi. Oh ya. Nek yang mendominasi hasil akhir. Gimana? Iya. Kalau aturan yang benar sebenarnya juga ada sih di situ aturan yang benar, cuma lebih mendominasi.
Pripun ini? Ya, langsung aja Mbak, Jawabnya pikir ya Bu. hasil hasil akhir. akhir aja. Sebenarnya ada dua prinsip, kayak yang benar-benar Hasil saya akhir. Ya, Ya, penjabarannya juga sudah. 9 langkah lagi serada ribet iki. 9 langkah ini berarti kita harus anu satu persatu sesuai dengan 9 langkah kemarin. Iya, itu kan ada uji-ujinya tuh Pak. Kalau Ya, uji nanti ada uji lagi. benar salah itu. Bisa loh Pak. Uji benar salah itu toh. Ya. Kemarin kan nek 9 langkah itu konsep pengambilan keputusan 9 langkah, 1 sudah itu. Mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan kan sudah. Itu menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Kumpulan fakta-fakta relevan. Berarti nilai-nilai yang saling bertentangan jelas tadi sudah ketemu. Tadi Ya, dua nilai tadi. Terus dua untuk siapa yang terlibat? Wali kelas, sekolah, apa ya? Orang tua. Ini dimasukkan soal berapa? 1. Itu di halaman slide 4, Pak. Slide 4 9 langkah. Berarti kita membuat 9 langkah ya? Iya, 9 langkah. Berarti ini yang poin 1 2 sudah. Diulangi lagi nggak apa-apa sih? Judulnya sing slide 3 iki 9 langkah bangunan keputusan itu langsung. Ya. Yang ketiga ini apa Pak judulnya? 9 langkah. Itu sudah 9 langkah. Judulnya prinsip pengambilan keputusan. Tuh. Kan bukan prinsip aja Pak. 9 langkah pengujian untuk ya sesuai tuh Mbak. 9 langkah. Iya kok diganti lagi ya ganti. Iki diganti iki. 9 langkah. Lah kenapa diganti? Diganti apa? Pak? Pengambilan kita Mbak, nek pengujian kan setelah itu bisa. Nomor 3 itu bisa ditambahi siapa yang terlibat. Gimana Bu? Oh, ngene, nomor 2 itu bisa ditambah yang terlibat, Bu. Dan kan tadi Iya. kan terlibat tuh kan ada harusnya. Pikir hasil akhir yang terlibat. Sopo. Nomor 3 berarti ya. Nomor 2, nomor 3 nanti kalau dari nomor 3 nek neng modul itu kan nomor 3 ki Siapa yang terlibat? kumpulan fakta-fakta. Kalau itu. Iya, benar udah. Nek di LMS itu Pak, yang terlibat itu nomor 2. Itu. Ada di bawah. Ya, nek jalan 2, Bu. Nah, ini nah, Siapa yang terlibat itu? Oh, ini buat lagi aja, Bu. Maksudnya 9 langkah itu bisa 3, itu selesai sendiri. Enak. Nah yo iki sing slide 4 tadi kan judulnya iki Heeh. slide 4. Berarti Iki 9 langkah pengambilan keputusan iki dhewe. nah, Dewi. Sing halaman 3 mau dipikir karise. Nah, pikir karise. Kita mikir 9 langkah. Langkah iki Apa yang 1 pengambilan langkah itu adalah mengenali adanya nilai-nilai yang saling bertentangan dalam
situasi tersebut. Nah, dalam kasusnya Adrik itu ada nilai-nilai yang bertentangan apa enggak? Mungkin disiplin dan Ada. tanggung jawab. Tadi sudah dijawab itu. Tapi kan udah Jawabannya dijawab. Tinggal dijawab neng di slide 3. Iya, 9 langkah pengambilan Saya keputusan. 3. Pak. Berarti dipindah ya slide 3 dikosong isi, dipindah neng Wes Ya wis, berarti nggak usah dipindah. kita gawe anyar nih, gawe anyar nih. Atau Kan gini, dihapus. yang slide 3 itu Nah, pengambilan, Jadi berarti yang saya slide 4 Del, pengujian. ini loh. slide 3 itu pengambilan dan pengujian. Nah, ya 9 langkah kuwi. 9 langkah iki kayak Berarti ya berarti langsung masuk. wes ngono ya, Mbak. Wes. Berarti kita fokus di sini. Wes, ki anggap ae sing slide 3 itu wis ditinggal sik. Isine 2 tok, berarti nilai karo 3 prinsip. Terus yang slide 4 Sama ini prinsip. 9 langkah. Baleni nek Oke. Iki nomor saiki sing dibahas slide pira? ini 9 langkah. 9 langkah. 9 langkah. 9 langkah. 9 langkah. Slide pira? Slide 3 apa 4? 4. 4. Langkah. Sing iki wis bener, nomor loro sampean ganti. Nomor loro sampean ganti. Siapa yang terlibat? Nomor loro siapa yang terlibat? Nomor 1 ya. Nomor 1 betul, nomor loro yang terlibat. Dapat terlibat nomor 2. Loh. Aduh. Ya, ya Pak. Iya Pak, benar. Ya Pak. Oke. Seadanya Pak Usop karena belum jadi tadi. Ya. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan lancar. Ya. Oke. Apa ini senyum-senyum gitu? Ketok maghrib, Pak. Iya, Bu. Kita langsung keluar. Boleh keluar nggih? Assalamualaikum. Salam.